Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi bertemu dengan saya, Mbah Romo atau Mbah Sis Cahaya Hati. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang pemahaman dan penjelasan alam yang kami ketahui. Alam yang kami ketahui dari guru-guru kami yang kami diberikan pemahaman bahwa ada 4 alam. Alam yang pertama adalah alam maha sadar, alam maha akhirat, alam maha rohani, alam maha persifatan, dan alam itu adalah alam metafisika atau alam maha kodim, alam yang tidak terjangkau oleh akal manusia, panca indera manusia, karena alam ini adalah alam rahasia. Itulah alam yang pertama. Dan alam ini isinya adalah seluruh unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatan siapa? Persifatan Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah alam yang pertama. Kemudian alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam dari alam yang pertama, yaitu seluruh alam kedua ini adalah bagian daripada alam yang pertama. Alam maha rahasia turun ke alam yang kedua menjadi alam rahasia. Dari alam maha turun ke alam yang kedua. Alam yang kedua adalah alam akhirat, alam metafisika, alam ultra sadar, alam rohani, alam semua unsur rahasia kebesaran persifatannya yang dari alam maha turun ke alam yang kedua, atau yang sering kita dengar percikan daripada alam yang pertama atau percikan daripada rahasia kebesaran persifatan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tajallinya, nurnya yang pertama di alam yang kedua. Seluruh unsur rahasia kebesaran persifatannya dari alam pertama turun ke alam yang kedua. Jika alam yang pertama alam maha akhirat, alam maha rohani, alam maha metafisika, dan turun yang kedua menjadi alam rohani, alam akhirat, alam metafisika, alam ultra sadar. Kalau yang pertama alam maha sadar. Alam kedua ini adalah alam yang diutus dari
alam yang pertama. Sehingga alam yang kedua ini adalah alam utusan dari alam yang pertama. Jika alam pertama adalah alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka alam yang kedua adalah alam utusannya. Alam utusannya adalah alam Rasulullah. Atau kalau Allah Maha Nur, maka yang kedua, alam yang kedua adalah alam nurnya yang kedua, atau tajalli nur yang pertama. Allah Maha Nur, maka yang kedua adalah nur yang diutusnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah nur utusan Allah, disebut Rasulullah. Seperti itu. Nah, di zaman ini Nur Muhammad, Rasulullah itu namanya mursyid. Sehingga ya beda nama tapi isinya itu juga. Rasulullah, Nur Muhammad, mursyid adalah unsur yang sama di alam yang sama, alam utusannya atau alam yang kedua. Kemudian alam yang kedua ini mewujud ke dunia, yaitu alam yang ketiga. Alam yang ketiga ini adalah alam yang wujud. Alam yang wujud inilah disebut alam dunia. Alam akhirat, alam yang kedua, mewujud ke dunia. Alam rohani mewujud ke dunia. Rasulullah mewujud menempati wadah di dunia. Mursyid mewujud menempati wadah di dunia. Nur Muhammad mewujud menempati wadah yang di dunia. Karena di dunia itu adalah sifat wujudnya Allah. Saudara-saudaraku, umat manusia yang dimuliakan, bahwa alam yang kedua tadi itu mewujud ke dunia. Alam yang ketiga. Nah, seluruh rahasia persifatannya dari alam yang kedua mewujud ke dunia. Semua unsur sifatnya mewujud. Awal daripada sifat wujudnya Allah mewujud ke dunia adalah seorang manusia yang diciptakan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Seluruh unsur rahasia persifatan Allah Subhanahu wa ta'ala menempati wadah jasmani Nabi Adam, seorang manusia. Contoh daripada sifat yang mewujud, Allah Maha melihat, maka di dunia Nabi Adam melihat. Allah Maha mendengar, Nabi Adam, diwujud Nabi Adam jasmani mendengar. Allah Maha berkalam, Nabi Adam berkalam, berkata-kata. Nah, itulah sifat yang mewujud pada seorang manusia pertama yang dipilih, yang menjadi khalifahnya, yang bawa risalah ajaran agama samawi, yang menjadi kasihnya, menjadi utusannya, itulah Nabiullah Adam. Itu alam yang ketiga, alam dari rahasia persifatan Allah mewujud di dunia. Nah, kemudian ada alam yang keempat. Alam ini adalah alam dari olah pikir, olah akal manusia. Ya. Dalam alam yang keempat ini itu adalah proses dari ilmu juga. Ilmu yang dikontrol oleh akal. Namun ilmu ini tidak memakai metodologi. Hanya akal saja yang memproses lewat ilmu yang didapat dari ilmu mendengar dan ilmu membaca. Tidak
mendapat teknik ilmu yang bisa sampai kepada alam yang lebih tinggi, sehingga ilmu tersebut bukannya naik ke dimensi yang lebih tinggi, tapi malah turun ke dimensi yang lebih rendah atau alam di bawah sadar. Ini yang perlu diketahui oleh manusia sedunia. Dalam mempraktekkan ilmu, ya jangan sampai salah dalam memahami dan mempraktekkan. Harus ada gurunya sehingga kita dapat mengetahui pencapaian daripada hasil praktek ilmu, baik secara spiritual maupun secara rohani seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, itulah tadi penjelasan bahwa ada 4 alam. Alam maha, alam utusan maha, alam utusan yang mewujud di dunia, dan alam yang keempat adalah alam di bawah sadar, yaitu alam yang seolah-olah, seakan-akan, karena dikontrol oleh akal logika dan bukan alam yang dapat dari ilmu naik ke dimensi yang lebih tinggi atau ilmu rohani atau dimensi akhirat, malah turun ke bawah. Inilah yang perlu kita cermati dalam perjalanan ilmu, sehingga kita nanti tidak salah dalam mempraktekkan dan memahami ilmu, yang ilmu itu berdimensi seperti itu. Itulah saudara-saudara yang budiman di seluruh Nusantara, kita harus tahu tentang kondisi alam untuk mengetahui daripada hasil praktek ilmu yang kita kerjakan dari guru, agar tidak salah dalam menyikapi dan memahaminya, sehingga nanti kita tidak salah atau tidak kesasar dalam mempraktekkan ilmu-ilmu, apalagi ilmu rohani. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.